Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pemirsa yang dirahmati Allah, marilah kita simak ceramah dari Kiai Haji Abdullah Gimnastiar dengan tema pertolongan ketika di alam kubur. Sebelumnya marilah kita perbanyak sholawat minimal 1000 kali sehari, agar hidup kita penuh barokah dan mendapatkan syafaat kelak. Jangan lupa berikan dukungan kepada channel kami dengan memberikan super thanks seikhlasnya. Marilah kita doakan semoga Ajim sekeluarga dan para penonton YouTube ini diberikan kesehatan dan diberikan kebahagiaan dunia dan akhirat. Amin ya robbal alamin. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Kita ulang nomor 61 dulu yang minggu kemarin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Hikam nomor 61. La amalun arja lil qabuli min amalin yaghibu anka syuhuduhu wa yuhtaqaru indaka wujuduhu. Tiada suatu amal kebaikan yang dapat diharapkan diterima oleh Allah melebihi dari amal yang terlupa olehmu adanya dan remeh atau kecil dalam pandanganmu atas kejadiannya. Jadi kita mati hanya membawa amal. Amal yang apa? Amal yang diterima oleh Allah. Jadi sibuknya di dunia ini harus jadi amal soleh. Karena dunia berikut isinya tidak akan ikut. Ke kubur saja hanya bawa kafan. Nama kita saja pada waktu kita meninggal sudah tidak disebut. Di mana jenazah, di mana almarhum. Yang dibawa ke kubur hanyalah amal. Nah, amal itu syaratnya jadi amal itu kalau diterima, dan amal itu diterima kalau dua kuncinya. Satu, niatnya lillahi ta'ala, dan yang kedua caranya di jalan yang Allah suka. Jadi sahabat sekalian, jangan silau dengan dunia ini, karena dunia ini sudah selesai pembagiannya. Yang harus kita lakukan, bagaimana kita di dunia ini beraktivitas dan jadi amal soleh. Ada 3 sahabat nanti. Kalau kita dicabut nyawa, sahabat yang pertama dunia. Dunia yang siang malam kita pikirkan, kita perjuangkan. Mati tidak bisa menahan walau sedetik pun juga. Mau pangkat, mau jabatan, mau harta, mau relasi, mau terkenal, mati tetap. Tanpa bisa tercegah sedetik pun. Yang kedua sahabat itu adalah dunia keluarga. Nah, keluarga ini dia hanya akan jadi teman sampai pintu kubur. Tidak ada yang mau masuk bersama-sama ke liang lahat. Yang ketiga adalah amal. Inilah yang jadi teman. Kalau kesibukan duniawi kita jadi amal, dia jadi teman di kubur. Kalau kesibukan berumah tangga diniatkan jadi amal soleh, jadi teman di kubur kita. Makanya hidup ini adalah untuk beramal soleh. Nah, kita harus tahu apa ciri amal yang diterima oleh Allah. Cirinya adalah diantaranya kata Imam Ibnu Athaillah adalah amal yang kita anggap remeh. Kita tidak bangga, tidak merasa hebat dengan amal itu, tidak kagum, tidak merasa ingin diketahui orang. Nah, makin kita menganggap remeh amal, justru itu yang semakin besar dalam pandangan Allah. Makanya ketika kita bangga, saya bangga sudah membangun masjid ini, saya bangga sudah nyumbang kepada sekian, dan besarnya kita merasa beramal, itu yang membuat kecilnya nilai amal kita. Karena hakikatnya bukan kita yang beramal, hakikatnya taufik Allah. Seperti kita nyumbang ke anak yatim, sebetulnya itu rezeki mereka, hanya dititipkan lewat kita, diuji. Kalau kita tulus merasa ini amal dari Allah, maka dicatatkanlah itu jadi amal kita. Kalau kita bangga merasa beramal, maka tidak ada pahalanya. Anak yatim itu tetap dapat rezekinya, cuman kita tidak lulus. Darut Tauhid. Ini Darut Tauhid tidak bisa, ini pesantren Al-Agim yang diperjuangkan. Tidak, ini pesantren sudah tertulis di Lauh Mahfud, bahkan sebelum saya dilahirkan ke dunia ini. Sudah ada tulisannya, jangankan pesantren seperti ini, daun jatuh saja sudah tertulis di Lauh Mahfud. Yang daun jatuh, coba sebutkan. Surat Al-An'am ayat. Oh, semuanya diam, bukan tidak ingat, tapi memberi kesempatan kepada saya, ya. Semuanya tawadu, kalau saya melupa. Nah, ayat 5 berapa?
Silakan dicari. Nah hadirin, kembali ke sini, sudah jangan lihat ke sana. Jadi, wah ini Darut Tauhid sudah teman-teman berjuang. Berjuang itu amal soleh. Banyak yang berjuang lebih berat tapi oleh Allah tidak dibesarkan, tapi pahalanya besar. Ada yang berjuangnya tidak seberapa, oleh Allah dibesarkan. Nah, kalau dia merasa ini jasanya, hilang kebaikan. Makanya jangan merasa berjasa, karena sebetulnya kita harus berjuang sebelum jadi amal. Tapi kalau sudah jadi amal menghilang, barulah dicatatkan pahalanya untuk kita. Jelas hadirin? Jadi sebelum kita harus all out, tapi kalau udah jadi, pes menghilang. Ini min fadli rabbik, ini semata-mata karunia Allah. Kita berusaha menghafal Quran, kalau sudah hafal, ini semua adalah karunia Allah. Inilah keindahan Islam. Jadi tidak ada ujub, takabur, riya, karena itu tidak akan memuliakan seseorang. Nah sekarang ciri amal yang nikmat itu pada waktu mengamalkannya aja nikmat. Ciri amal yang diterima tuh. Tapi amal yang tidak diterima, nggak ikhlas, tidak nikmat. Coba silakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من رقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. Maaf hadirin, coba baca enggak? Dan kunci-kunci semua yang gaib ada padanya, tidak ada yang mengetahui selain Dia. Dia mengetahui apa yang ada di darat dan di laut. Tidak ada sehelai daun pun yang gugur yang tidak diketahui olehnya. Tidak ada sebutir biji pun dalam kegelapan bumi, dan tidak pula sesuatu yang basah atau yang kering yang tidak tertulis dalam kitab yang nyata, yaitu Lauh Mahfuz. Jadi daun jatuh saja pasti ada catatannya di sisi Allah. Oh, begitu banyak daun. Kenapa? Karena setiap daun diciptakan oleh Allah, dihidupkan oleh Allah, diurus oleh Allah. Apalagi jodoh, masa jodoh tidak ada catatannya ya? Makanya tenang hadirin, dan tidak tenang juga tetap. Kalau belum dapat jodoh mah nggak bisa ya. Perkara karir, udah tenang saja. Tidak ada yang tidak tertulis di Lauh Mahfuz. Yang penting kan bukan karirnya, benar atau tidak. Masih ingat surat Ali Imran 26? Jabatan dengan kemuliaan itu dipisahkan. Tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya. Allah memberikan kekuasaan kepada siapa yang Dia kehendaki, Allah ambil dari siapa yang Dia kehendaki. Wa tu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya. Allah muliakan siapa yang Dia kehendaki, Allah hinakan siapa yang Dia kehendaki. Takdir ini punya jabatan kedudukan, jelas Allah yang ngatur. Tapi kemuliaan, nah ini yang harus diupayakan. Nah orang banyak rebutannya tuh pengen jabatan kedudukannya, padahal yang harus dikejar itu kemuliaannya. Siapa presiden tahun 2019, udah pasti itu Allah yang menentukan. Tenang saja hadirin. Kenapa tenang? Karena saudara bukan calon presidennya ya. Dan saudara juga belum tentu hidup bulan April. Jadi jangan-jangan menjelang nyoblos meninggal, rugi ya, tegang dari sekarang, pas nyoblos maut. Jadi gimana atuh buat apa kampanye? Lah kan tadi disebut ikhtiar itu adalah amal soleh. Fastabiqul khairat, niatnya benar, caranya benar, itu yang membuat menang. Siapapun nanti, misalkan si fulan, pasangan fulan, jadi saya nggak menunjukkan nomor berapapun ya, pasangan fulan serba salah jadi hadirin, ngorong gak enak kieu ngorongnya, takut ngeluarin satu. Nah hadirin sekalian, di mana tadi saya baru jadi ingat karena korong gitu. Ya, niatnya lurus, caranya bagus, tapi memang takdirnya tidak jadi, tidak akan jadi, tapi sudah jadi mulia karena niat dan caranya benar.
Ada juga yang niatnya salah, caranya ngaco, takdirnya ada, jadi dia, tapi dia jadi hina. Walaupun dia diberikan pangkat jabatan, tetap tidak diberikan kemuliaan. Makanya tenang ya, hidup mah ada yang ngatur. Pak Irman, Akabri dulu angkatan tahun berapa? 93, ade berarti saya tahun 85 dulu ya, kalau jadi. Ya beda takdir atuh. Walaupun sudah KTBLC, walaupun semaptanya sudah bagus nilainya, dianggap, tapi nggak ada garisnya ke sana. Pulang hadirin. Ya, garisnya di sini yang nggak mengerti sama sekali. Nah jadi kiai, kenapa bisa ngebangun pesantren? Kenapa ada ribuan santri? Asli nih Pak, kalau saya sedang jujur, ini mah bukan kerjaan saya. Gimana saya bisa ngajak orang ngapalin Quran, sayanya belum apal? Gimana bisa ngajarin orang begitu banyak tafsir, sayanya juga belum ahli tafsir? Tapi dah Allah gerakan. Ada yang ahli Quran, ada yang ahli manajemen, ada yang ahli keuangan, ada yang ahli sistem. Bagian apa? Nebeng begini. Makanya kalau wah ini sudah berjuang, enggak berjuang keras. Berusaha berjuang bener aja. Apakah ada kaitan kerja keras dengan rezeki? Kalau gitu tukang batu paling kaya di dunia, ya kan? Orang kerja kerasnya, ngehantem batu, ngangkut batu. Oh kalau gitu kita harus pintar supaya bisa sukses kaya. Enggak juga. Kalau gitu profesor atau kaya-kaya, enggak ya. Banyak dosen bokeh juga ya. Wah kalau gitu harus jabatan tertinggi, harus jadi kaya, enggak juga. Dan tidak penting jadi orang kaya, yang penting jadi orang yang berkah rezekinya. Halo? Tenang ini hadirin, ini serius ini ilmu ini ya. Jadi harus ingat betul bahwa ikhtiar itu amal soleh. Apapun yang Allah takdirkan, asal Allah ridho ke kita, udah puncak itu, sudah puncak ya. Wah teman-teman saya pada naik pangkat, ya nggak apa-apa, tiap orang ketemu dengan garisnya. Yang penting kita diridhoi Allah. Kalau Allah ridho, dia pasti bahagia. Nah sedikit orang yang nyari keridhaan Allah, banyaknya nyari casing, makanya salah letres. Casing sudah dibagi, isinya harus kita perjuangkan. Makanya Allah Subhanahu wa taala yang zuru ila qulubikum wa a'malikum, hati dan amal. Bu, ada tamu enggak nih? Harus ada tamu supaya ada sasaran. Bu, ibu yang baik. Oh, ada santri baru ya? Shh, masak kemasan mana? Ibu-ibu masak kemasan? Ya, udah enggak apa-apa. Khusuan mana Bu? Ini para akhwat semuanya, khusuan mana? Dandan atau sholat? Oh, ngebohong nggak boleh. Khusyuan mana? Jujur. Kenapa dandan khusyuk, sholat kurang khusyuk? Karena dandan itu casing. Banyak yang orang khusyuk demi dilihat orang, tapi sedikit orang yang khusyuk karena ingin dilihat Allah. Nah hadirin sekalian, jadi sekarang latihan yang terpenting dalam hidup ini latihan ikhlas. Ya, dengar baik-baik. Ada 4 tingkatan. Amal masih ingat? 1, tahu dengan mendengar. 2, paham dengan belajar. 3, bisa dengan berlatih. 4, istiqomah dengan mujahadah. Ulangi. 1, dengan apa? 2, paham dengan. Kalau udah paham langsung bisa tidak? Kan? Udah beda kapling. Tahu kuda, paham kuda. Bisa berkuda beda lagi. Paham kuda juga kalau nggak berlatih berkuda nggak bisa. Mahir berkuda beda lagi. Ya berkuda mah ada yang bisa di Salman dituntun, tapi kan kurang wibawa. Dan yang ikhlas lebih hebat lagi, karena ikhlas tuh amalan puncaknya. Jadi tidak mesti orang yang tahu ilmu ikhlas langsung jadi ikhlas, nggak bisa. Karena ini tergantung mujahadah. Nih coba dengar, mana yang baik untuk mujahadah kita, untuk latihan jadi ikhlas. Kalau kita berbuat baik, orang lain berterima kasih atau tidak untuk kita? Mana yang baik untuk melatih diri jadi orang ikhlas? Kalau kita berbuat baik, orang lain berterima kasih atau tidak berterima kasih? Nah, bagi orang yang ingin mencapai makom ikhlas, kalau ada yang tidak berterima kasih itu kita bersyukur, karena kita punya sarana berlatih. Kita berbuat, tapi perbuatan kita tidak dihargai oleh orang lain. Bagi yang ingin latihan ikhlas, baiknya dihargai atau tidak dihargai? Tidak dihargai. Itu mantap untuk ngelatih. Kalau selalu dihormati, selalu dihargai, nyaris kita nggak pernah berlatih untuk ikhlas. Makanya disebutkan di dalam ilmu Al-Hikam ini, bagi para murid, yaitu orang-orang yang belajar ma'rifat,
kepahitan, tidak dihargai, dihina, diremehkan, sesudah berusaha berbuat baik, itu lebarannya, hari rayanya. Karena di sanalah kita bisa berlatih. Tapi bagi yang cinta dunia nggak sakit hati. Capek saya teh gitu. Coba bapak ngomong gitu ke istri, capek bapak teh. Apa jawaban istri? Apalagi saya pak, saya mah hamil. Eleh udah ini. Karena stok kata-kata lelaki dan perempuan berapa banding berapa? 1:3. Kita 7.000, mereka 20.000 ke atas. Standar bicaranya sehari itu. Jadi kalau nggak dikeluarin ke bapak, itu omongan kata tangga, kacaprak, bahaya. Entah saya salah kupingkeun daripada meledak ke tukang sayur ya kan. Jelas pak. Polisi di kantor keren, tapi pulang ke rumah mah jadi ucing. Tenang pak, sudah biasa ilmu ini. Nah hadirin, jadi sudah dipahami ya. Jadi sekarang mujahadah terpenting kita itu adalah latihan melupakan. Masih ingat 5 jangan? 1, jangan selalu ingin diketahui orang. Jadi harus ada amal rahasia yang tidak ada yang tahu, bahkan orang terdekat juga tidak usah tahu. Sepanjang amalan ini sunnah. Kalau amalan wajib, sunnahnya orang lain tahu. Amalan wajib, sunnahnya orang lain tahu. Orang nggak tahu nggak apa-apa, tapi orang tahu bagus. Kita sholat orang lain tahu bagus, yang wajib. Tapi amalan sunnah, namanya juga sunnah, tidak harus orang lain tahu semuanya. Jadi harus ada sedekah-sedekah yang sangat rahasia, yang tangan kanan juga tidak tahulah, istilahnya begitu. Harus ada amal-amal yang dicontohkan Nabi yang rahasia. Nah periksa sekarang, kalau semua amalnya tidak ada yang rahasia, berarti belum serius mujahadahnya. Yang kedua, jangan selalu ingin dilihat orang. Ini saya ulangi karena banyak santri baru supaya tahu ya deh ya. Tidak harus semua amal dilihat. Tadi diketahui. Yang kedua dilihat. Gampang ngetesnya. Ada orang, tidak ada orang, sama atau tidak. Kalau ada orang jadi bagus, tidak ada orang tidak bagus, ciri itu. Kita masih menuhankan penilaian orang. 3, jangan ingin dipuji. Nanti rasa-rasakan. Kalau dipuji semangat, tidak dipuji tidak semangat, dicaci patah semangat, ciri-ciri nggak ikhlas. Orang ikhlas mah nggak ngepek. Puji, caci, ember jatuh, sami wae. Kalau robek di sini karena dihina orang, nah berarti kita masih mengharap-harap pujian. Kalem aja. 4, jangan ingin dihargai. Apa bedanya dihargai dengan dipuji? Kalau dihargai itu diperlakukan spesial. Nih, para tokoh, para pimpinan, sesepuh, tadi juga datang ke sana. Hadirin sekalian, telah hadir bersama kita. Dihargai. Pintu dibuka, wah dihargai. Ini teh cobaan berat. Jangan menikmati dihargai. Mau tahu caranya supaya tidak menikmati dihargai? Orang menghargai nggak apa-apa. Pas kita dihargai, langsung ingat aib dosa yang ditutupi Allah. Saya teh sebetulnya ahli maksiat, sholat nggak benar. Tidak usah ngomong atong gitu, nanti juga itu namanya tawadu palsu. Dia pura-pura rendah hati pada ngangkat diri. Dah di hati aja, ya ujian. Terakhir, jangan ingin balas budi. Lakukan, lupakan. Lakukan, lupakan. Perlukah kita mengingat-ingat kebaikan kita? Jawab. Perlu menyebut-nyebutnya? Perlu nuntut orang lain berterima kasih? Tidak perlu. Lakukan saja. Allah pasti melihat semuanya. Nah itulah mereview yang kemarin. 1 nomor terakhir, ini nomor 62. Bismillahirrahmanirrahim. Innama awrada 'alaikal warida litakuna bihi 'alaihi waridan. Sesungguhnya Tuhan memberikan kepadamu warid, yaitu ilmu pengertian atau perasaan dalam hati, sehingga mengenal dan merasa benar-benar akan kebesaran karunia rahmat Allah, hanya semata-mata supaya engkau mendekat dan masuk ke hadirat Allah. 62, 63. Awrada 'alaikal warida liyatasallamaka min yadil aghyari wa liyuharriraka min rikil athari. Allah memberikan kepadamu warid itu semata-mata untuk menyelamatkan engkau dari cengkraman benda-benda dan membebaskan dari perbudakan segala sesuatu selain Allah. Jadi warid itu, Pak, di hati ini ada keyakinan ke Allah. Kenapa Allah tiba-tiba membuat hati kita yakin? Ya diantaranya supaya kita jadi tertariknya ke Allah terus dan tidak tertarik oleh dunia ini. Dunia ini menarik ya, cuman nanti tidak akan memperbudak dia. Misal punya sesuatu, ya udah seneng, tapi sesuatu ini nggak ada atau disedekahkan, dia tidak merasa kehilangan. Karena banyak yang melekat di hatinya itu selain Allah. Lihat ini, kalau nyender begini apa yang ditakuti? Nih, kalau nyender begini apa yang ditakuti?
takut kursinya diambil, ya jadi tengkurap. Nah orang itu kalau nyender kepada selain Allah pasti banyak takutnya. Ada yang takut pensiun, pasti sandarannya gaji. Ada yang takut mutasi, karena sandarannya jabatan. Ada yang takut tua, karena sandarannya penampilan. Bu, ibu, jangan takut tua, ya bu. Tahu kenapa? Karena udah jadi, ya, asal. Gak boleh nyindir ibu-ibu. Jangan takut jadi tua, kan udah jadi, ya tenang. Jangan takut ubanan, nikmati jadi tua tuh. Karena mulia mah bukan dari casing, dari isi. Kecuali orang yang casingnya tua, kelakuannya jelek, itu udah gak ada yang tersisa. Nah hadirin sekalian, karunia Allah adalah kalau kita melihat duniawi ini tidak mempesona. Jadi kalau lihat harta biasa weh ya. Karena prinsipnya manusia kan cuman asalnya setetes mani, ujungnya jadi bangke, maaf ya, kemana-mana bawa cuman itu. Jadi tidak ada lagi kalau hanya ngandelin casing ya cuman segitu-gitunya. Nah mudah-mudahan mulai sekarang lihat dunia ini biasa-biasa saja ya. Dunia ini milik Allah, dibagikan kepada siapa yang Allah kehendaki, diambil oleh Allah, ditahan oleh Allah. Kita mah ikut weh, ikhtiarnya jadi amal soleh, dikasih alhamdulillah, ditahan juga alhamdulillah. Kalau diambil ya tidak apa-apa, semuanya ada waktu-waktunya. Karena rezeki kan cuma 3, yang dimakan jadi kotoran, dipakai jadi usang, dan yang dinafkahkan di jalan Allah. Tenang hadirin, jangan terlalu sama dunia teh, relax saja ya. Kita belajar banyak dari para koruptor itu, dan mereka tidak menikmati apa-apa, betul? Pak, itu yang ditangkap polisi kan mereka mah nggak menikmati ya, benar kan Pak? Disimpan di bank, disembunyikan pakai nama orang lain. Villa koruptor itu kan yang menikmati siapa? Pembantunya, Mamang dan Bibi. Kenapa? Bibi seger terus, fresh. Karena tiap hari dikasih bunga mawar oleh Mamang. Lari di taman bunga, sejuk, kayak nggak berenang. Aduh, indah hoy. Yang punyanya mah stres we, yang ditangkap hadirin. Makanya kalau ingin punya villa tenang, jadilah pembantu di sana. Coba digaji, itu tegang. Hadirin sekalian, itulah ilmu tentang bagaimana supaya hati ini tidak melekat dengan dunia. Ada pertanyaan silakan. Ya. 3 pertanyaan cukup. Sesudah ini kita akhiri, dan sesudah ini kita mulai tasmi Quran. Siapa yang pembaca pertamanya? Ustadz Yusuf, berapa juz? 5 juz sampai maghrib itu cukup? Ya. Jadi jangan sampai salah ya, Al-Quran itu 30 juz. Kan ada di Afrika seorang menteri yang rajin ke pesantren menjelang pemilihan. Ini berapa? Alhamdulillah anak ini sudah 10 juz. Bagus, tingkatkan. Lalu ini, yang ini udah 20 juz. Luar biasa, tingkatkan. Yang ini 30. Sudah 30, terus tingkatkan, lebih banyak lagi. Dasar terang ngaji hadirin. 30 itu udah puncak. Langsung bengong kiai, nah itu menteri itu liar hadirin. Mau berapa juz lagi dia? Ya dek. Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Santri Mikri, APW 35, izin bicara. Sebenarnya di sini tidak ingin bertanya, tapi minta doanya oleh AA. Kami tadi siang minta izin ke depan SMM untuk buka stand anak-anak APW, itu menjual produk-produk dari anak-anak APW. Anak-anak tuh apa? Santri APW. Semoga minta doanya dari AA, semoga dagangannya laris. Tadi sudah minta izin sama humas SMM-nya. Kan yang penting tuh bukan hanya minta izin, diizinkan tidak? Diizinkan tidak sama kalau di situ sudah sama humasnya sudah. Ya. Sama Kang Dadang juga supaya sudah. Barokah ya. Seperti saya mau sama istri yang soleha, yang cantik, yang pintar. Kan masalahnya bukan saudara yang mau, dianya mau tidak gitu ya kan. Ya udah nggak apa-apa. Jadi ini hanya minta doa. Ya terus ini mau bagi produk dari APW. Ayo manfaatkan saya buat iklan Pak ya. Barisaan ini. Buat buka puasa. Oh gitu. Ini teh produksi apa? Dari santri ya? Alhamdulillah. Cara memakannya sing sabar katanya. Itu nama produknya. Oh, kenapa nama produknya sabar? Sabar. Salad buah dan segar. Terus itu sebagai penyemangat kalau kita berdagang kan ke calon pembeli, atau bila kita ditolak, kita
kalau kita nggak sabar, malu sama produk yang dijual. Soal mereknya sabar. Gitu. Jadi akal-akalan ya. Ini salah satu teknik promosi yang paling gampang, memanfaatkan kiai. Hadirin. Saya kan mau tidak mau ngangkat, ya. Terus promosi gitu kan? Tidak ngadalin kiai. Untung nggak dipotret, hanya di film ini lebih kekal hasilnya. Terima kasih. Kenapa 2? Itu ada yang satu pakai pepaya, satunya nggak pepaya. Soalnya customer kebanyakan nggak suka pepaya, ada yang suka gitu. Oh, saya kira karena amanah saya 2, saya jadi nggak kebagian. Bisaan. Terus di sampingnya itu ada kontaknya juga. Oh, aduh, ya teh hukum laku mah ya teh. Masa kajian al-hikam jadi dagang salad? Salah kita ngajarinya kurang lengkap nih Ustaz. Coba dicatat para dosennya ini. Jangan memanfaatkan kiai dalam kajian resmi gitu ya. Terima kasih Dek, semoga berkah. Sama-sama. Alhamdulillah. Berapaan emang ini harganya? Aduh, itu kajian marifat Dek. Saya benar nanti saya juga mau dua-duanya. Punten. Terima kasih. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, ini ikhtiar ya. Perkara laku tidak laku sesudah ini terserah Allah. Yaudah ya. Saya doakan mudah-mudahan sing banyak yang beli, puas gitu. Ya. Ya. Penelpon selanjutnya. Ada lagi? Alhamdulillah tidak lagi yang nanya nih. Ya. Silakan. 2 lagi ya supaya ganjil. Assalamualaikum A. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya datang dari jauh. Yang mana? Acungkan tangan. Ada aja saja nih. Ada? Oh ya, silakan. Saya baru datang dari Jawa A. Saya salah satu penerima SMS. Cuma pengen tahu yang nulis SMS Tauhid AA sendiri atau bodyguard AA di belakang. Bodyguard. Apa urusan SMS Tauhid dengan bodyguard? Enggak, masalahnya gini A. Sekian waktu yang lalu kan A pernah ceramah, saya dengar gitu. Siapa yang mau ketemu? Siapa yang mau rezeki gitu? Mau nggak ketemu jam 3 malam gitu kan, dulu pernah gitu sekilas aja gitu. Nah, saya kedatangan tamu gitu malam-malam di HP. Terus mengganggu pikiran saya. Saya pengen minta waktu untuk membahas ini, bisa nggak Membahas apa Mbak? Iya ya, masalahnya kan ya mengganggu pikiran saya gitu. Kalau bisa saya ketemu buat ngomong gitu. Nah ini lagi ngomong Mbak. Ya ngomong nggak di depan orang banyak begini. Masalahnya kan di HP itu tulisannya agak mengganggu pikiran saya. Saya nggak mungkin ungkapkan di sini gitu. Oh, siapa itu yang nulisnya? Kelihatannya bodyguard. Masalahnya saya nggak punya bodyguard Mbak. Mbak, SMS Tauhid itu sudah lama tidak ada. Kan ada itu yang SMS yang suruh telepon gitu Pasti kan bukan. SMS Tauhid saya pernah nggak ini ikut lagi. Terus kan ada lagi. Terus kebetulan saya ngasih nomor telepon ke SMS itu datang lagi gitu. Ya gini aja Mbak, bahwa SMS itu sudah tidak ada. Kalaupun ada yang melakukan pasti bukan saya. Dan juga bukan body apa tadi? Ya bodyguard ya, karena saya tidak punya bodyguard. Itu aja. Jadi kalau ketemu juga apa yang mau kita bahas ya, SMS-nya bukan dari saya. Gitulah sederhananya Mbak, maaf ya. Apa makasih Assalamualaikum. Aduh sedih gitu. Siapa tuh yang nulisnya? Ustaz nulis nggak? Coba nanti dengan DKM ya, ingin tahu apa kata-katanya. Terakhir ya Pak Ikhwan dari mana? Pak Ikhwan boleh terakhir ini dari Lemdik mana nih Pak? Pusdikmin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Lemdiklat Pusdikmin Lemdiklat Polri Gede Bage mohon izin bertanya. Akhir-akhir ini banyak orang yang selfie dengan amalnya. Kemudian tadarus Quran juga dijadikan status. Saya sudah dapat 5 juz misalkan. Yang saya tanyakan mohon izin, apakah termasuk ketika kita itu mengupload amaliyah-amaliyah yang sifatnya harusnya off the record tapi menjadi konsumsi umum, apakah itu dapat merusak amal, kemudian
Ya memang mereka dengan dalih membuat semangat orang lain katanya. Ya, Terima kasih A. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau kita membaca yang begitu, cari 1001 alasan berbaik sangka. Oh benar, ini mungkin sedang dakwah. Oh betul, ini sedang memotivasi. Karena bukan hak kita menilai amal orang. Yang berhak menilai amal seseorang kan Allah. Benar? Tapi kalau kita mau melakukannya, kita tanya ini, apa maksud saya? Perlukah saya upload ini? Lagi buka, alhamdulillah, walaupun dengan walaupun dengan salat sabar, saya berhasil menyelesaikan saum Daud ini. Red, perlukah? Atau pas tahajud, red. Itu harus ditanya. Kalau membaca punya orang, jangan mengotori hati dengan suudzon. Tapi kalau mau melakukannya, tanya, apa perlunya ini? Benarkah saya dakwah? Kan ada yang jam 3 langsung nge-broadcast. Benarkah ini membangunkan orang lain tahajud? Atau ingin diketahui orang bahwa saya sudah bangun? Oh, itu bahaya. Tanya. Kalau istafti kolbak, nanya ke hati, nanti hati ada jawabannya. Sama kemarin, ini tadi ada cerita. Waktu umroh kemarin juga, biasanya rada sering tuh ya. Kemarin, pas mau nemenin ada yang tawaf, satu grup baru datang, kan bagian film tuh ya. Mau di-upload. Ini apa maksud saya mengupload ini? Apakah benar ngajak orang untuk umroh? Atau ini mempromosikan MK Travel? Maksudnya travel MK gitu. Kenapa harus dipromosikan orang lagi sholat? Apa nggak bisa pakai tayangan lain yang tidak memperlihatkan ibadah? Tanya, hasilnya bulat, jangan lakukan. Nah, biasanya nafsu itu tidak pernah mau ngajak diskusi ke hatinya. Tayangkan, ada mobil bagus, nyender, thread gitu. Apa maksudnya kan? Termasuk yang suka selfie sama saya, macam-macam selfie saya. Aduh, kerwok nih. Alas ya. Ya tenan, pakai ngaleng juga kan. Mungkin dianggap sahabat atau adik ke saya teh. Ya, cing Allah. Ingat ya, tapi bantingan seketika ada. Tapi saya suka mikir ada yang mungkin ingin dokumentasi, kenangan, buat memotivasi. Tapi ada juga yang selfie itu buat dipamerin ya. Ada yang hanya untuk nambah semangat supaya terinspirasi. Tapi tanyalah ke hati. Namanya istafti qalbak. Mintalah fatwa ke hatimu. Sampai 3 kali Rasulullah SAW begitu. Nah, tanya. Nanti si hati itu bakal bicara. Hanya kalau dosanya udah makin dikit, nyaring bunyinya tuh. Kalau banyak dosa mah nggak mempan. Kayak sumur, di bawahnya ada speaker, tapi sampahnya numpuk. Nah, walaupun dia bunyi nggak kedengar. Makanya kalau ibadahnya bagus, terus mujahadah, nanti bunyi.